Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto SPD, merupakan CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif, yang berkaitan dengan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, tentang disiplin positif. Cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena penghargaan atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang pertamanya itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini disebut sebagai motivasi eksternal. Menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya, dan ini disebut sebagai motivasi eksternal. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ya, sebagai seorang guru, seharusnya kita menempatkan diri sebagai manajer. Guru bekerja sama dengan murid, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer atas diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif atas keberhasilan dalam diri mereka. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas diperoleh dengan cara diskusi, yaitu membuat pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami oleh warga sekolah, sehingga mudah diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Nah, yang kelima, segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menayakkan keyakinan. Nah, tujuannya adalah menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana kaitan antara budaya positif, filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak? Filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada murid, pembelajaran yang berpusat pada murid, pendidikan yang menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nilai dan peran guru penggerak yaitu tentang kolaborasi dengan sesama pemangku kepentingan dan warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang sudah disepakati dan dijalankan sehingga dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Visi guru penggerak yaitu berkaitan dengan perubahan yang diinginkan adalah terwujudnya budaya positif agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, berpihak pada murid, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol,
teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Sejauh ini, saya sudah memahami konsep-konsep inti pada modul 1.4 tentang budaya positif. Yang paling penting adalah bagaimana budaya positif ini dapat saya bagikan kepada rekan-rekan guru lain sehingga memiliki pemahaman yang sama berkaitan tentang budaya positif yang meliputi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah tentang teori kontrol guru. Selama ini, saya merasa menggunakan teori kontrol yang kurang tepat dalam menangani kasus murid. Kemudian berkaitan dengan penghargaan yang saya pahami, penghargaan atau hadiah dapat membuat siswa termotivasi. Ternyata kurang tepat karena hanya akan menimbulkan motivasi jangka pendek dan bersifat eksternal. Motivasi murid seharusnya muncul dari murid itu sendiri. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara pikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari selama ini saya salah dalam melakukan teori kontrol terhadap masalah siswa. Posisi yang sering saya gunakan adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Seharusnya, sebagai guru yang baik dan benar, saya harus berada pada posisi sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani masalah murid yang tidak serius atau bercanda dengan temannya pada saat praktikum di laboratorium, sehingga tanpa sengaja dia menyinggol gelas ukur sehingga jatuh dan pecah. Ya, saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus murid yang bercanda pada saat praktikum tersebut. Menggunakan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas pada saat praktikum. Yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya lega dan tidak harus dengan marah-marah dan nada tinggi pada saat menghadapi masalah murid. Dengan cara seperti itu, diharapkan siswa tidak tertekan dan dengan kesadaran sendiri dapat merubah perilakunya. Yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah saya sudah mulai menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Hal yang perlu diperbaiki adalah konsistensi guru dalam menyelesaikan masalah murid dengan restitusi. Karena kadangkala guru kembali pada posisi penghukum jika siswa melakukan kesalahan yang terus berulang. Yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda setelah itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum pelajari modul ini, saya lebih banyak memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu diliputi perasaan bersalah kepada murid tanpa memikirkan efek yang akan murid alami dan juga kadang merasa capek pikiran karena harus memarahi murid. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri saya sebagai manajer. Perasaan menjadi lebih tenang, tidak capek pikiran, dan bisa memahami kondisi murid dengan mengapa murid tersebut berbuat masalah. Saya dan murid berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah sehingga muncul kesadaran dari murid sendiri dan rasa tanggung jawab. Yang tujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah murid Anda? Jika iya, tahap manakah yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, tapi biasanya langsung pada tahap verifikasi tindakan yang salah dengan menanyakan, mengapa kamu datang terlambat atau mengapa tidak memakai seragam yang sudah tentukan? Yang delapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini,
Adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Menurut saya, penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah adalah bagaimana budaya positif ini wajib diketahui dan diterapkan oleh semua warga sekolah, sehingga budaya positif ini menjadi kebiasaan sekolah dan dapat mewujudkan filosofi keajaiban dewantara dan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.